Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil observasi kelembagaan petani dan kelembagaan ekonomi petani di sekitar saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabel Nur Asifa dengan nomor NIREM 003.01.20.0135 Prodi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan pada mata kuliah Kelembagaan Petani dan Perilaku Organisasi yang diampu oleh dosen pengampu Dr. Handes Gunawan Yulianto, Dr. Siti Nur Laila, dan Hasan Azhari. Pada pembahasan pertama, yaitu mengenai kelembagaan petani di sekitar saya. Kelembagaan petani di sekitar saya yaitu ada kelompok tani Ngudira Harjo, tepatnya di Dusun Pasanggerahan, Desa Terto, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang. Gambaran umum mengenai kelompok tani Ngudira Harjo. Kelompok tani Ngudira Harjo merupakan salah satu kelompok tani yang berada di Dusun Pasanggerahan, Desa Terto, Kecamatan Grebek, Kabupaten Magelang. Kelompok tani Ngudira Harjo berdiri pada tahun 2000 dan sudah mengalami pergantian kepengurusan. Kelompok tani Ngudira Harjo merupakan kelompok tani yang mempunyai keinginan dan tujuan untuk bekerja sama dengan para petani lain agar dapat membuat perubahan pada perekonomian petani. Kelompok tani ini terbentuk atas keinginan para petani agar mereka bisa lebih akrab dengan petani lain yang akan memunculkan rasa untuk saling membantu atau gotong royong dalam mencapai kesuksesan secara bersama-sama. Dan para petani juga bisa memberikan pendapat atau keluhan yang dihadapinya pada saat diskusi dalam perkumpulan tani sehingga anggota kelompok tani dapat membantu petani dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Nama Ngudi Raharjo memiliki arti tersendiri, yaitu Ngudi artinya ngupoyo dalam bahasa Jawa atau upaya, sedangkan Raharjo artinya kemuliaan dalam bahasa Jawa atau kesejahteraan. Jadi, dengan memberi nama kelompok tani Ngudi Raharjo, para petani dan pengurus mengharapkan jika kelompok tani ini sebagai upaya untuk memberikan kesejahteraan kepada para petani di Dusun Pasanggerahan. Kemudian yang kedua ada struktur organisasi kelompok tani Ngudira Harjo. Yang ketuanya yaitu ada Bapak Kabul Asrori, sekretaris ada Bapak Slamet Haryono, bendahara Bapak Mansur, seksi permodalan Bapak Jatmiko, seksi pemasaran Bapak Sutekno, seksi usaha Ibu Ani Pujiati, informasi dan teknologi Bapak Susilo, Humas Bapak Suradi, dan PPL atau penyuluh petani lapangan ada Ibu Sera Gelhapsari. Kemudian, visi dan misi kelompok tani Ngudira Harjo. Visi, mewujudkan usaha tani dan masyarakat yang sejahtera. Misi, menciptakan usaha tani yang mampu dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, khususnya anggota kelompok tani, meningkatkan rasa persaudaraan antara anggota kelompok dengan petani yang lain, dan memberikan pengetahuan kepada petani terkait pengelolaan lahan pertanian yang baik. Kemudian anggota kelompok tani Ngudira Harjo. Anggota kelompok tani Ngudira Harjo terdiri dari 30 orang yang sudah termasuk pengurus. Kemudian ada aktivitas kelompok tani Ngudira Harjo. Peran kelompok tani Ngudira Harjo dalam meningkatkan pendapatan petani yaitu dengan melalui program-program yang sesuai dengan peraturan lembaga petani. Program-program yang terdapat di kelompok tani Ngudira Harjo diantaranya satu, pertemuan rutin selama 35 sehari sekali, 35 hari sekali atau selapan pada hari Rabu Wage untuk silaturahmi dan membahas masalah atau keluhan dari para anggota. Kemudian dua, arisan kelompok setiap pertemuan sebagai tabungan para anggota. Kemudian tiga, mengelola lahan bersama yang ditanami padi. Yang keempat, pembagian bibit tanaman. Yang kelima, pemberian pupuk subsidi. Yang keenam, pengolahan hasil pertanian seperti membuat keripik atau membuat getuk. Kemudian yang ketujuh ada pengolahan jerami menjadi pupuk kompos dan membuat POC. Namun, dari beberapa program di atas, ada beberapa program yang tidak berjalan lancar, seperti
pengolahan hasil pertanian, dan pengolahan jerami menjadi kompos. Karena terkadang terkendala biaya, minim kreativitas kelompok tani, menurunnya semangat para petani dan pengurus. Kemudian permasalahan pada kelompok tani Udira Harjo. Yang pertama yaitu satu, kesulitan dalam mengatasi hama penyakit seperti tikus, burung emprit, dan kerang liar. Kemudian dua, kekurangan modal pada usaha bersama dan anggota kelompok tani Ngudira Harjo. Kemudian tiga, harga pasar yang tidak stabil sehingga terkadang petani dan anggota sering mengalami kerugian atau bisa dibilang tidak balik modal. Kemudian empat, anggota kelompok tani didominasi oleh orang berusia tua sehingga kreativitas dan pemahamannya sangat minim. Kemudian solusi pada permasalahan kelompok tani Udira Harjo, yaitu pertama, mengadakan pelatihan bersama tentang pengendalian hama penyakit yang sering menyerang tanaman petani. Dua, membuat alat pengusir hama seperti gapioan pada tanaman padi dan memasang burung hantu pada lahan petani sehingga sebagai pengusir hama. Kemudian tiga, mengajukan bantuan ke pihak bank untuk membantu memberikan modal usaha pada anggota kelompok tani Udira Harjo atau terkadang mengambil modal dari swadaya iuran anggota. Kemudian empat, menjalin kemitraan kepada pihak lain agar petani tidak mengalami kerugian pada saat panen. Yang kelima, mengajak anak muda untuk ikut andil dalam mengurus kelompok tani dan terjun di bidang pertanian. Rencana pengembangan kelompok tani Udira Harjo ke depannya, yaitu satu, rencana pengembangan yang akan dilakukan para anggota dan kepengurusan kelompok tani Udira Harjo adalah menjadikan kelompok tani Udira Harjo menjadi kelompok tani yang mandiri, kemudian meningkatkan hasil budidaya para petani dan anggota kelompok tani, dan meningkatkan kesejahteraan petani dengan mengoptimalkan proses budidaya sampai dengan pasca panen. Kemudian kesimpulannya yaitu berdirinya kelompok tani Udira Harjo ini banyak memberikan kontribusi terhadap usaha tani, khususnya padi, dalam hal pemberian bibit, proses pemasaran, sehingga akan memberikan dampak yang baik terhadap peningkatan pendapatan petani. Adanya kelompok tani ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para usaha tani dalam menjalankan usahanya melalui berbagai kegiatan yang direncanakan. Meskipun masih banyak permasalahan yang terjadi, namun seiring berjalannya waktu, semua masalah dapat ditemukan solusinya. Serta para anggota dan kepengurusan sangat berharap akan adanya perkembangan kelompok tani ke depannya. Kemudian pembahasan kedua yaitu mengenai kelembagaan ekonomi petani. Pada kelembagaan ekonomi petani ini saya melakukan observasi pada BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri yang ada di Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Namun saya melakukan wawancara kepada pihak BPP Kecamatan Ngablak. Gambaran umum mengenai BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri. Badan Usaha Milik Petani atau BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri adalah sebuah organisasi lembaga ekonomi petani yang terbentuk dari penguatan kelembagaan tani yang ada di Desa Jogonayan, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, mulai dari kelompok tani, Gapoktan, kelompok usaha bersama atau KUB, sampai menjadi sebuah badan usaha milik petani melalui sebuah proses pembelajaran bagi petani dari tahun 2008 yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian dan World Bank melalui program FEATI atau Farmer Empowerment Through Agriculture Technology and Information atau P3TIP, Program Pemberdayaan Petani melalui Teknologi dan Informasi Pertanian yang dilaksanakan oleh UPFMA Desa Jogonayan. Badan Usaha Milik Petani BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri merupakan hasil dari sebuah inovasi kelembagaan ekonomi petani
adalah sebuah badan usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh petani yang berbentuk perseroan terbatas, tetapi di dalam implementasinya tidak semata-mata hanya mencari keuntungan, tetapi memadukan antara kegiatan bisnis dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi ciri, semangat, dan roh dari badan usaha milik petani atau BUMP. Kemudian, visi dan misi diberdirikannya BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri, yaitu visi bersama BUMP Petani Kumanja atau Kuat, Mandiri, dan Sejahtera. Kemudian misi yaitu satu, mengembalikan kejayaan dan jati diri petani sebagai salah satu penyangga ekonomi bangsa. Kemudian dua, mendorong terwujudnya petani yang kuat dan mandiri dan selalu meningkatkan kerjasama di segala bidang dengan semua pihak atau pemangku kepentingan. Yang ketiga, mendorong terwujudnya kesejahteraan yang hakiki bagi petani dan anggota keluarganya. Kemudian bidang usaha yang ada di BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri yaitu satu, bidang jasa. Bidang jasa itu ada konsultasi bidang pertanian dan peternakan, jasa penyewaan peralatan perkebunan dan pertanian, jasa penyewaan ruang pendingin atau cold storage, sortasi dan packing, jasa penelitian dan pengembangan pupuk, pertanian, dan peternakan. Kemudian bidang perdagangan ada menjalankan usaha-usaha di bidang perdagangan, ekspor, impor, dan perdagangan hasil perkebunan, ekspor, impor, dan perdagangan hasil buah-buahan dan sayur, ekspor, impor, dan perdagangan pakan ternak, ekspor, impor, dan perdagangan ternak dan unggas, ekspor, impor, dan perdagangan pupuk organik dan non-organik, ekspor, impor, dan perdagangan daging olahan. Kemudian di bidang pertanian, yaitu menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian, industri pertanian, peternakan, perkebunan, dan tanaman pangan, agrobisnis, rumah pemotongan ternak dan unggas, rehabilitasi tanah, konservasi hutan, dan reboisasi. Kemudian, organisasi dan wewenang pada BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri, yaitu yang di atas bagian atas ada RUPS, Dewan Komisaris dan Administrasi dan Keuangan Dewan Direksi. Kemudian di bawahnya ada divisi ternak, divisi sayur, divisi pupuk organik, dan divisi pakan. Kemudian untuk tugas dan wewenang Dewan Komisaris sendiri yaitu satu, berhak memeriksa semua pembukuan, surat, dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas, dan lain-lain, serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh direksi. Kemudian yang kedua, memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris. Kemudian tugas dan wewenang Dewan Direksi sesuai pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. 1. Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. Akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama perseroan tidak termasuk mengambil uang perseroan di bank, mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam maupun di luar negeri, harus dengan persetujuan Dewan Komisaris. Yang kedua, Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan terbatas. Kemudian aktivitas yang ada di aktivitas atau kegiatan BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri, yaitu kegiatan usaha tani atau on-farm. Kegiatan usaha tani on-farm merupakan salah satu kegiatan pertanian dalam sistem agribisnis. Dalam kegiatan ini, BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri memposisikan dirinya sebagai pendamping petani anggota dalam kegiatan penanaman, pengolahan lahan, dan pemeliharaan hingga panen. Proses kegiatan pendampingan ini merupakan upaya BUMP untuk memberikan arahan kepada para petani
anggota pada saat kegiatan menanam, mengolah, dan merawat tanaman maupun ternak. Bentuk pendampingan yang dilakukan oleh BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri dalam kegiatan usaha tani on-farm, petani anggota berupa kegiatan ICS atau Internal Control System, baik untuk budidaya brokoli organik maupun sapi potong. Kegiatan ICS budidaya brokoli organik dan sapi potong merupakan kegiatan yang diusahakan BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri dari adanya pembelajaran program P3 TIP di Desa Jogonayan. Tujuan dari adanya kegiatan ICS budaya brokoli organik yang dilakukan oleh BUMP PT Tunas Mandiri adalah meningkatnya kemampuan petani anggota dalam menghasilkan produk brokoli organik yang berkualitas melalui tahapan dan terkontrol dan tersistem. Sedangkan tujuan dari kegiatan ICS budidaya sapi potong adalah agar para petani anggota dapat mengelola dan menghasilkan produk pakan ternak dan pupuk organik sendiri yang dapat digunakan untuk mengelola usaha tani on-farm tanpa bergantung pada pakan ternak dan pupuk kimia yang dijual di toko melalui pendampingan teknologi pakan konsentrat dan pengolahan limbah kotoran ternak oleh BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri. Kemudian untuk kegiatan subsistem hulu atau upstream, kegiatan subsistem hulu atau upstream merupakan kegiatan awal dalam sistem agribisnis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perencanaan dalam kegiatan pertanian, meliputi penyediaan modal awal pertanian seperti keuangan, bibit, pupuk, dan sarana produksi pertanian lainnya. BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri melakukan beberapa usaha untuk membantu dalam kegiatan ini sebagai tindakan untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan pertanian dari para petani anggota. Usaha tersebut adalah satu, kegiatan rapat rutin sebelum masa tanam dengan petani anggota. Kemudian dua, penyediaan dan pendampingan pembuatan pupuk organik. Yang ketiga, penyediaan pakan konsentrat sapi potong. Dan yang keempat, ada penyediaan modal keuangan atau pinjaman. Dalam penyediaan modal keuangan, petani anggota yang mengalami kekurangan dana, BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri memberikan beberapa alternatif pinjaman penyediaan modal kepada petani anggota. Pertama, pinjaman melalui pihak keuangan atau bendahara BUMP. Yang kedua, membantu mengakses pinjaman KKP atau kredit ketahanan pangan dan energi melalui BRI cabang Magelang. Kemudian aktivitas kegiatan BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri pada kegiatan subsistem hilir atau downstream, yaitu kegiatan subsistem hilir atau downstream merupakan kegiatan pasca panen dalam sistem agribisnis. Kegiatan ini meliputi kegiatan pemasaran. Kemudian kegiatan penunjang atau support service. Kegiatan subsistem penunjang atau support service merupakan kegiatan pendukung dalam sistem agribisnis, meliputi kegiatan penyediaan jasa penyuluhan peraturan pemerintah melalui kerjasama dengan lembaga pemerintah, jasa memberikan layanan informasi teknologi, produksi dan budidaya melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, dan jasa menyediakan modal pinjaman dan pembiayaan melalui kerjasama dengan lembaga perbankan. Kemudian permasalahan yang dialami BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri, yaitu satu, masih adanya petani anggota yang terkendala dalam penyediaan modal di subsistem hulu atau upstream melalui pinjaman KKP Bank BRI Cabang Magelang. Kemudian dua, dalam penyediaan modal di subsistem hulu atau upstream terdapat kendala mengenai petani anggota yang masih menggunakan pupuk kimia dengan jumlah yang cukup banyak. Kemudian dalam pengembangan kerjasama,
dengan pihak ketiga yaitu perusahaan Live Organic selaku distributor produk brokoli organik yang dihasilkan BUMP PT Merbabu Trust Mandiri masih terkendala dengan sistem manajerial kerjasama yang belum bisa dikembangkan lebih luas untuk produk selain brokoli organik. Kemudian yang keempat, adanya kepentingan dalam kegiatan penunjang atau support system melalui kerjasama dengan lembaga penelitian BPTP Jawa Tengah dalam layanan penerapan teknologi pertanian dan peternakan. Kemudian solusi dari permasalahan. Satu, melakukan negosiasi dengan pihak bank untuk memberikan pinjaman modal dengan pengajuan sesuai dengan pengajuan petani. Kemudian dua, melakukan pendekatan dengan petani untuk merubah perilaku mereka dalam berbudidaya untuk lebih menggunakan bahan organik. Kemudian yang ketiga, melakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang bisa menerima produk yang tersedia selain produk brokoli. Kemudian yang keempat adalah mengajak untuk melakukan kerjasama dengan BPTP Jawa Tengah untuk menerapkan teknologi pertanian dan peternakan yang sudah tersedia pada usaha yang ada di BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri. Kemudian rencana pengembangan BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri di bidang organisasi. BUMP PT Tunas BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kapasitasnya terutama di bidang SDM pengelola dengan memberikan pelatihan, pembelajaran, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam hal pembinaan dan pembelajaran. Kemudian Kemudian di bidang usaha, BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri terus berusaha untuk mengembangkan usahanya dengan cara melakukan peningkatan produksi dan diversifikasi usaha seperti produk diantaranya proses penandatanganan MOU dengan BPTP Jateng untuk kerjasama operasional peningkatan produk pakan di pabrik pakan milik BPTP Jateng. Kemudian dua, proses negosiasi dengan investor sapi untuk kerjasama pengelolaan usaha penggemukan sapi potong. Kemudian yang ketiga, persiapan negosiasi dengan salah seorang petani ahli pembenihan kentang yang sudah berpengalaman dan sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk kerjasama dalam usaha produksi benih kentang bersertifikat. Kemudian yang keempat, rencana peluncuran produk baru untuk pupuk organik cair dan jamu ternak. Kemudian yang kelima, pendaftaran merek dagang untuk produk pakan dan pupuk. Di bidang pemasaran, rencananya yaitu satu, proses penjajakan dengan Pasar Komoditi Nasional atau PT Paskomnas Indonesia sebagai pengelola pasar induk tanah tinggi Tangerang dalam bidang pemasaran sayuran, hortikultura, dan buah-buahan. Kemudian yang kedua, proses penjajakan dengan Asosiasi Pengusaha Daging Indonesia atau APDI untuk pemasaran sapi potong dan daging beku. Kemudian yang ketiga ada tim marketing BUMP terus melakukan sosialisasi dan promosi kepada kelompok-kelompok tani dan ternak di berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar Kabupaten Magelang, untuk memperluas jaringan pemasaran pakan ternak dan juga pupuk organik cair. Kemudian yang keempat, pembuatan website perusahaan sebagai media informasi dan promosi. Kemudian di bidang finansial, BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri saat ini sedang menyiapkan untuk proses pengajuan kredit usaha ke BRI Cabang Magelang dan investor untuk kegiatan usaha peningkatan produksi pakan ternak dan penggemukan sapi potong atau mediasi oleh BPPKP Kabupaten Magelang dan konsultan.
Jadi kesimpulannya yaitu, BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri merupakan organisasi milik petani Desa Jogonayan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemandirian petani setelah adanya P3TIP melalui pemberdayaan sistem agribisnis pertanian. Di samping memberikan pemberdayaan, BUMP ini juga memberikan layanan penunjang bagi petani anggota seperti layanan akses perbankan, layanan penyerapan teknologi pertanian, dan layanan penyuluhan kebijakan dari pemerintah. Melalui usaha-usaha yang dilaksanakan oleh BUMP PT Merbabu Tunas Mandiri, menunjukkan bahwa kondisi petani di kawasan tersebut telah mengarah kepada kemandirian, walaupun masih terdapat beberapa kendala. Dalam usahanya, BUMP dianggap sebagai wadah beraktualisasinya petani, tempat diterapkannya teknologi pertanian, tempat menyerapnya tenaga kerja di desa, tempat yang merangsang kegiatan bisnis petani yang menguntungkan dan menggerakkan roda perekonomian desa. Baik, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang mungkin kurang kurang bisa dipahami, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.